Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bertemu lagi kita di dalam ibadah jam doa online, dan kita bersyukur kita masih diizinkan Tuhan untuk bersama-sama mengikuti ibadah doa meskipun dari rumah kita masing-masing. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah doa. Kita akan mengangkat satu pujian, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah jam doa. Biarlah Tuhan akan memimpin dan menolong kami, dan sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan akan berbicara atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama bersatu hati berdoa, menaikkan setiap pokok-pokok doa kita dan juga pergumulan kita di hadapan Tuhan, mari kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul tentang Tuhan sedang menunggu. Firman Tuhan diambil dari Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Bapak-Ibu Saudara, Tuhan adalah sumber kehidupan kita, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat alam sekitar kita yang begitu indah. Semua ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini, Tuhanlah yang memilikinya, Tuhanlah yang menciptakannya, dan kita patut bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa yang bisa kita nikmati sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ketika kita bergantung kepada Tuhan atas seluruh kehidupan kita, karena kita menyadari bahwa Tuhanlah sumber dari seluruh kehidupan kita, maka kita harus mengingat beberapa kebenaran ya. Yang pertama yaitu bahwa segala sesuatu adalah hadiah dari Tuhan. Nah, tidak ada satupun yang kita miliki itu karena upaya, itu karena usaha kita, itu karena kemampuan-kemampuan yang kita miliki, tapi semua yang kita miliki dalam kehidupan ini itu merupakan hadiah dari Tuhan, itu merupakan pemberian daripada Tuhan. Nah, pemberian-pemberian apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Bakat, talenta, keterampilan, kepandaian, kecerdasan, harta benda, dan seluruh yang kita miliki dalam kehidupan kita, itu adalah hadiah dari Tuhan. Ketika Tuhan tidak memberikannya bagi kita, kita pun tidak akan pernah memilikinya. Jadi segala sesuatu yang ada pada kita, yang kita miliki, itu adalah hadiah dari Tuhan. Dan seharusnya kita pun kembalikan ya untuk Tuhan. Kemampuan kita, bakat kita, kita bisa menyanyi, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa melakukan ini dan itu, kita kembalikan semuanya itu untuk Tuhan, karena kita menyadari, karena kita
tahu bahwa semuanya yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Yang kedua, yaitu Tuhan akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bahwa kalau kamu yang jahat tahu pemberian yang baik, maka Bapa yang di surga akan memberikan yang terbaik ya dalam kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu menyayangi kita. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita ya. Jadi bukan keinginan kita. Kalau keinginan, wah kita banyak sekali keinginannya, pengen A, pengen B, pengen ini, pengen itu, pengen wah semuanya pengen ya. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dan seharusnya itu yang terjadi, ya Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberikannya, Tuhan yang akan mencukupkan bagi kehidupan kita. Bagian yang ketiga yaitu Tuhan sedang menunggu kita. Ketika kita mungkin sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali kita berdoa atau kita punya satu kebutuhan yang belum kita dapatkan, yang belum kita peroleh. Nah, terkadang kita berpikiran, ya sudah, saya menunggu waktunya Tuhan, saya menunggu Tuhan yang akan menjawab doa saya, Tuhan yang akan mengabulkan doa saya. Itu adalah salah. Seharusnya kita datang kepada Tuhan ya, kita yang menyampaikan, kita mengutarakan apa yang menjadi keinginan kita, bukan keinginan, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang menunggu kita, bukan kita yang menunggu Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, tapi kita Tuhan ya sedang menunggu supaya kita meminta kepadanya. Kita lihat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi, jangan sampai kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak pernah berdoa. Kita punya kebutuhan sesuatu, kita memiliki kerinduan sesuatu, tapi ketika kita tidak berdoa, ya kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kepada kita sekalian, Tuhan sedang menunggu kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, yuk kita utarakan, kita sampaikan kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan yang akan bekerja, menjawab sesuai dengan kehendak dan rencananya yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita terus berdoa, jangan jemu-jemu. Meskipun kita sudah lama berdoa, kita terus bertekun untuk meminta dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup
sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan